أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Pada lafal bacaan awala ya'lamuna, panjangkan huruf lam sepanjang 2 harakat dan huruf mu sepanjang 2 harakat karena kedua bacaan ini adalah mad tabi'i. Dan hati-hati teman-teman dalam melafalkan bacaan mad tabi'i, jangan sampai berbeda panjangnya. Contoh awala ya'lamuna an, la yang di sini lebih panjang dibandingkan yang di sini. Ya, hati-hati dalam melafalkan memanjangkan mad tabi'i, ya, lebih panjang satunya dibandingkan yang lainnya. Kemudian pada lafal annallaha ya'lam, kita menahan di dalam bacaan anna. Setiap kita mendapati adanya nun berharakat tasydid, kita tahan dulu suara bunyinya sepanjang 2 harakat karena ia kita namakan dengan bacaan gunnah. Kemudian lafal Allah bila didahului dengan fathah maka dia ditebalkan, tapi nanya tetap tipis. Annallaha, nallah, na baru Allah. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kemudian pelafal ma yusirruna, ma di sini dipanjangkan 2 harakat, yusirruna, ru-nya tebalkan, yusirruna. Dan pada lafal ru juga kita panjangkan 2 harakat karena dia mad tabi'i. Wa ma yu'linun, dan ma panjangkan juga 2 harakat, harus sama dengan ma yang awal dan ru. Maka misalkan ma yusirruna wa ma yu'linun. Kemudian berlafal nun. Di sini kita boleh memanjangkan antara 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat karena dia ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan karena adanya sukun arid, teman-teman. Apa itu sukun arid? Sukun arid itu misalkan begini, sukun yang timbul karena waqaf. Contoh di sini kan misalkan contoh yusirruna, ru, waw di sini wawnya harakatnya sukun asli. Sedangkan misalkan kita lihat di sini yu'linuna, awalnya kan yu'linuna. Karena nunnya kita matikan dan kita wakafkan maka harus kita sukunkan. Nah, inilah yang dinamakan sukun arid, dan sebelum sukun arid ada bacaan mad tabi'i. Maka apabila mad tabi'i bertemu dengan sukun arid, maka dia kita namakan dengan mad arid disukun, dan biasanya di akhir bacaan kita. Baik, kita coba ulang. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Baik, ayat selanjutnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Pada lafal bacaan wa minhum, jelaskan suara nunnya ketika ia bertemu dengan huruf ha karena dia bacaan dengan izhar halqi. Izhar halqi terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halq. Huruf-huruf halq itu apa? Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6, ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini huruf-huruf yang kita urutkan yang keluar dari tenggorokan. Maka setiap ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan 6 huruf ini, maka harus dijelaskan suara nunnya. Kemudian jelaskan juga mimnya ketika bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim, kecuali nun, mim dan ba. Nanti dia ditahan. Kemudian berlafal ummiyuna, tahan suara ya karena ia mim berharakat tasydid dan kita hukumi dengan bacaan gunnah. Tahan teman-teman ya. Maka wa minhum harus ditahan. Wa minhum seperti itu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamun.
Pada lafal miyuna ditekan huruf ya berharakat tasydidnya. Ummiyuna la ya'lamun. Yu la mu ini harus tahan. Dan juga kita panjangkan dia 2 harakat. Maka harus kita perhatikan dengan baik mad tabi'i dalam ayat-ayat ini ya. Jangan sampai berbeda. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Kemudian belafal al-kitab di sini ada alif lam. Alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan dan kita baca dengan jelas. Kemudian belafal illa amaniyah. Panjangkan la sepanjang 4 atau 5 harakat karena pada lafal bacaan la di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu mad yang wajib kita panjangkan 4 atau 5 harakat dalam riwayat Imam Syatibi. Kalau nanti Imam Thayyibah boleh 2 harakat, tapi kita mengambil yang Imam Syatibi, jadi kita panjangkan dia 4 harakat. Maka tidak boleh dikurangi, misal illa amaniyah pada lafal riwayat itu. Tapi kalau dalam riwayat lain boleh dipendekkan 2 harakat untuk mad jaiz munfasilnya. Mad jaiz munfasilnya terjadi karena adanya hamzah yang datang setelah bacaan huruf mad. Illa awalnya 2 harakat illa. Karena ketemu hamzah setelahnya dan hamzah tersebut di lain kata, maka ia kita namakan dengan mad wajib, mad jaiz munfasil. Amaniyah, ma sempurnakan 2 harakat ya karena dia mad tabi'i. Nah, pada lafal bacaan ya tasydid harus ditekan. Jangan hanya, biasanya sering terjadi kesalahan adalah melafalkan ya sukun. Misalnya amaniya wa inhum, ditahan ya-nya padahal bukan. Atau dia amaniya wa inhum, tidak ditekan tasydidnya. Illa amaniya wa inhum. Nah, harus seperti itu. Kemudian wa inhum, jelaskan suara nun ketika ia bertemu dengan ha dan mim ketemu dengan alif. Karena kedua-duanya izhar. Yang satu izhar halqi, yang satu izhar syafawi. Yang satu berkaitan dengan nun sukun, yang satu berkaitan dengan mim sukun. Kedua-duanya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Wa inhum illa yadhunnun. Pada lafalullah, hati-hati teman-teman, jangan kita ganti dengan huruf zai. Bagaimana cara melafalkan huruf Allah? Ujung lidah kita, ujung lidah ya, tempelkan dengan gigi seri atas ya, atau bertemu dengan gigi seri atas yang 2 itu yang ada kelincinya ya wu. Nah, tapi pangkal lidahnya diangkat dan lidah kita mendekati langit-langit atas karena melekat dia, karena dia itbaq. Nah, maka illa yawun, bukan yazunnun tapi yazunnun. Padahal nun ditahan dulu ya zun, karena ia ada nun berharakat tasydid yang dimana kita hukumi dengan bacaan gunnah. Dan pelafal nun sebagaimana yang biasa kita jelaskan, yaitu ada mad arid disukun. Baik, kita coba ulangi dari ayat awal. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Bismillah. Pada lafal bacaan fawailul lilladzina yaktubuna, pada lafal fawailul di sini tanwinnya langsung dimasukkan ke huruf lam. Fawailul,
ya, awalnya fawailun, karena bertemu dengan huruf lam maka tanwinnya dimasukkan ke huruf lam dan diganti dengan huruf lam. Maka inilah yang kita namakan dengan bacaan idgham. Nah, idghamnya tapi di sini disertai dengan, maaf, tidak disertai dengan gunnah, maka dinamakan dengan bila gunnah, hanya masuk saja. Kemudian balafal lil ladzina, panjangkan zi sepanjang 2 harakat dan hati-hati dalam melafalkannya, jangan sampai terganti dengan huruf zai. Jangan kita baca lil ladzina, akan tetapi lil ladzina, zina. Kemudian pada lafal yaktubuna, huruf kaf yang berharokat sukun, hati-hati di dalam melafalkannya, jangan sampai terpantulkan. Contoh, yaktubuna itu memantul. Dan kaf bukanlah huruf qalqalah, karena huruf qalqalah hanya 5. Ba, jim, dal, to, qaf, atau bisa qotoba jim dal atau qutba jadin. Maka di dalam melafalkan huruf kaf yang berharokat sukun, langkahnya adalah menyesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. Makhraj huruf kaf dari pangkal lidah kita, dan kaf memiliki salah satu sifat. Yang pertama adalah syiddah, tertahannya suara, dan hamas, dia mengadanya nafas kita. Maka ketika melafalkan huruf kaf ini, yang langkah pertama adalah tahan suaranya, barulah alirkan nafas. Ak. Maka di sini yaktubuna, yaktubuna, dan panjangkan bu sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i. Yaktubunal kitaba bi aidihim, panjangkan ta sepanjang 2 harakat karena dia ada alif kecil setelahnya. Bi aidihim, dihim, panjangkan d-nya 2 harakat karena di sini ada ya kecil, teman-teman. Nah, bentuknya adalah titik 2 ya-nya seperti ini. Kadang-kadang dalam penulisannya kita agak sedikit bingung, tapi di sini jangan bingung karena dia adalah huruf ya yang sukun, yang tidak dikasih harakat, itu artinya ya sukun. Kemudian pada lafal summa yaquluna hadza, pada lafal summa tahan suara mimnya sepanjang 2 harakat. Summa jangan langsung dilepaskan karena ia ada bacaan gunnah pada lafal bacaan ini. Summa ditahan dahulu sepanjang 2 harakat. Kemudian thumma yaquluna hadza, pada lafal qulu hadza, keempat bacaan ini wajib dipanjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Maka harus sama antara mad tabi'i yang satu dengan mad tabi'i yang lain, tidak boleh beda. Contoh berbedanya begini, thumma yaquluna hadza, beda antara quluha dan za-nya berbeda, harus sama. Yaquluna hadza, seperti itu. Kemudian jelaskan min indillah, pada lafal nun sukun bertemu ain, jelaskan huruf nunnya karena dia ada bacaan izhar. Kemudian pada lafal indillah, di sini suara nunnya disamarkan ke huruf dal karena ia ada bacaan ada bacaan ikhfa, yang mana ikhfa itu cara membaca antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas suara nunnya, kalau idgham suara nunnya dimasukkan, dan ikhfa di antara keduanya membaca samar. Maka min indillahi. Kemudian melafal Allah bila didahului dengan kasrah harus tipis. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Shin pada lafal liyashtaru, ya, hati-hati dalam melafalkannya, jangan sampai terlafatkan dengan liyastaru. Di sini harus berbunyi dengan shin. Ya, ash, bukan as tapi ash. Maka liyashtaru, tebalkan huruf ro-nya karena dia ro tafkhim. Maaf, ini sini tidak ada bacaan gunnah ya, teman-teman. Ya, liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian panjangkan lafal bihi karena dia ada ha dhamir bertemu setelahnya ada berbentuk seperti ini. Ini menandakan dia ya kecil, yang dimana ini kita namakan dengan bacaan mad silah, panjangnya 2 harakat. Kemudian thamanan qalila, pada lafaz sa, ya, ini
Hati-hati jangan sampai terubah menjadi samanan qalila, menjadi sin gitu ya, tapi dia sa. Samanan qa. Kemudian di sini fathatain bertemu dengan huruf qaf. Ya, fathatain bertemu dengan huruf qaf, maka di sini ada bacaan ikhfa yang lupa kami tuliskan. Cara membacanya yaitu samarkan suara nunnya kepada huruf qaf awalnya samanan, karena bertemu qaf samanan qalila, dan ditahan dengungannya sepanjang 2 harokat. Qalila pada lafal li sudah kita ma'ruf yaitu mad tabi'i, tidak kita bahas, yaitu la. Ini ada namanya mad iwad pada lafal la, yaitu apabila ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan dan kita waqaf maka dibaca dengan mad iwad, yaitu misalkan di sini ban berubah menjadi ba, panjang ba. Kalau lan berubah menjadi la. Nah, inilah dinamakan mad iwad. Tanwinnya diiwadkan, diganti dengan panjang. Kemudian fawailul lahum mimma katabat aydihim. Fawailul lahum sama dengan fawailul lilladzi, yaitu suara lamnya langsung dimasukkan ke huruf, suara tanwin yang langsung dimasukkan ke huruf lam karena ia idgham bila gunnah. Kemudian pada lafal lahum mimma, mim yang pertama ketika ia sukun bertemu dengan mim setelahnya, maka ini wajib ditahan suara mimnya karena ia ada idgham mimi, bacaan idgham mimi yang dimana ada huruf mim bertemu dengan mim yang berharokat. Ada mim mati bertemu mim harokat, atau ada huruf mim yang sukun bertemu dengan mim setelahnya atau yang sama, maka dinamakan dengan idgham mimi. Cara membacanya masukkan mim pertama kedua dan ditahan. Kemudian mim pada lafal yang kedua ada bacaan gunnah, ditahan suara mimnya karena dia bacaan gunnah. Kemudian ma 2 harokat karena ia mad tabi'i. Katabat aydihim. Ini dia adalah fal ta sukun. Cara membaca ta sukun sama dengan membaca huruf kaf sukun karena dia punya huruf yang punya sifat namanya hamas dan syiddah. Maka langkah pertama ditahan nafasnya baru dialirkan suaranya. Katabat aydihim. Seperti itu. Aydihim sama sebagaimana bi aydihim, tidak kita bahas, kita lewati saja. Ya, mim mati ketemu waw yaitu izhar syafawi. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa wailul lahum, tanwinnya masuk ke huruf lam karena ia idgham bila gunnah. Adanya tanwin bertemu dengan huruf lam, masukkan ke lam. Lahum mimma sama mim mati bertemu idgham mimi. Mim yang pertama masukkan mim kedua dan ditahan sepanjang 2 harokat. Kemudian mim yang kedua yang itu ditahan yaitu adanya gunnah. Yaksibun sama pada fal kaf ketika sukun dengan yaktubun. Cara membacanya sama. Ya, kemudian pada fal bun ada mad arid dis sukun. Baik, kita coba ulangi dari awal sampai akhir. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bismillah. Pada
ketika kita melafalkan wa qalu lan tamassanan nar, panjangkan huruf qaf dan nu harus sama bunyinya antara qa dan nu karena ia bacaan mad tabi'i. Qa dipanjangkan dengan alif, lu dipanjangkan dengan waw. Alif yang kecil yang berwarna abu-abu setelahnya dan ditandai dengan sifar mustadir di atasnya itu dianggap tidak ada. Kemudian ketika melafalkan lan tamassanan nar, pada lafal nunnya lan tamassana nar, nunnya disamarkan kepada huruf ta dan di sini nunnya diwarnai dengan warna hijau karena ia bacaan ikhfa yang dimana menyamarkan langsung kepada makhraj daripada huruf ta, yang dimana makhrajnya adalah ujung lidah kita menempelkan dengan perbatasan antara gigi seri atas dan gusinya. Kemudian pada lafal nan naru, usahakan kita menahan bunyi suara nunnya karena pada lafal ini ada bacaan gunnah, yaitu dengan menahan suara nun dan memasukkan ke rongga hidung kita. Lan tamassanan naru, naru mad tabi'i 2 harakat, illa ayyaman ma'dudah, illa panjangkan lanya sepanjang 4 harakat karena ia ada bacaan mad jaiz munfasil yang dimana adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Di sini awalnya la 2 harakat karena adanya hamzah datang setelahnya, maka ia berubah menjadi 4 atau 5 harakat. Dan kita lihat hamzahnya berada di lain kata, maka dinamakan dengan munfasil atau mad jaiz munfasil. Sehingga ketika kita melafalkannya kita panjangkan 4 harakat atau 5. Illa ayyaman ma'dudah, dan tidak boleh dikurangi daripada kadarnya, jangan sampai kita baca hanya 2 harakat misalnya illa ayyama seperti itu. Cukup kita harus memanjangkan sepanjang 4 atau 5 harakat. Kemudian melafal ayyamam, ayya di sini panjangkan suara ya-nya sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i dan tekan ya-nya dulu. Kemudian ma'dudah, ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka ketika ada tanwin bertemu dengan huruf mim, yaitu langkahnya adalah masukkan tanwinnya kepada huruf mim dan diganti bunyinya. Awalnya ayyaman menjadi ayyamam, ayyamam ma'dudah, ya ditahan dan diganti suaranya huruf mim, maka dinamakan dengan idgham. Idgham artinya memasukkan apa? Tanwinnya kepada huruf setelahnya. Kemudian ma'dudah, ada sebuah kaidah apabila adanya huruf ta marbutah, ini kan kita namakan dengan ta marbutah. Apabila ada ta marbutah terletak di akhir bacaan kita, maka ia diganti dengan huruf ha. Awalnya ma'dudah, kalau dibaca bukan ma'dudat lagi, tapi ma'dudah, ya, ma'dudah, ma'dudah. Kemudian kita lanjutkan. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallah. Pada lafal qul attakhadh, hati-hati di dalam melafalkan zal yang sukun, jangan sampai ia dipantulkan ya teman-teman. Jangan mantul, jangan qul attakhadhtum, attakhadhtum. Nah, itu mantul. Dia bagaimana supaya tidak mantul? Ya, sesuaikan dengan makhrajnya. Attakhadh, ujung lidah kita nempel dengan gigi seri atas. Kemudian indallahi ahda, nun mati bertemu dengan dal, samarkan nunnya kepada huruf dal karena ia ada bacaan ikhfa yang dimana suara nunnya samarkan kepada huruf dal. Indallah, lafal Allah bila didahului dengan fathah ditebalkan. Kemudian ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taqulun, pada lafal dan ketemu fa, samarkan tanwinnya kepada huruf fa
karena ia bacaan ikhfa yang dimana ada fathatain bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya awalnya ahdan ditambah disamarkan ke fa. Jadi ahdan fa, ahdan fa. Kemudian pelafal fala yukhlifallah. Ini nunnya masukkan ke huruf ya. Ya, nunnya kita masukkan kepada huruf ya, teman-teman. Yaitu ini kita namakan dengan ketika memasukkan nun kepada huruf setelahnya kita namakan dengan idgham. Idgham artinya memasukkan. Maka cara membacanya bukan lagi falan yukhlifallah, tapi menjadi falai yukhlifa. Diganti suara nunnya menjadi suara ya. Kemudian langkah kedua ditahan dengan gunnah. Maka falai yukhlifallahu ahdahu am taqulun. Pada fal ahdahu di sini ada ha dhamir bertemu dengan hamzah. Hu bertemu dengan hamzah. Apabila ada ha dhamir yang begini atau yang begini bertemu dengan hamzah dan biasanya ada tanda seperti ini, ditanda begini, ini menandakan dia kita namakan dengan mad silah. Ya, mad silah karena di sini bertemu dengan hamzah, maka dia mad silahnya namanya mad silah tawilah yang panjang. Di sini berapa harokat kita memanjangkannya? Yaitu kita panjangkan sepanjang 4 harokat sebagaimana mad jaiz. Maka fala yukhlifallahu ahdahu am taqulun. Nah, seperti itu. Kemudian melafal mim, jelaskan dia mimnya karena dia bacaan izhar syafawi. Am taquluna. Kemudian sama panjang antara ku dengan lu karena ia mad tabi'i. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah bila dia fathah dengan tebal ya. Mala sama antara mala dan lulu ini harus sama karena ia mad tabi'i. Kemudian ta'lamun. Pada falmun ada bacaan mad arid lis sukun. Baik, kita coba ulang dari ayat awal sampai dari awal sampai akhir ayat. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillah. Pada ketika kita melafalkan bala man kasaba, panjangkan huruf la-nya sepanjang 2 harakat karena la di sini ada alif kecil yang datang setelahnya dan ia berada di atas huruf ya. Dan ya di sini dianggap tidak kita baca karena hanya bunyinya saja. Ketika bunyinya bala, maka di situ menandakan adanya alif kecil. Setelah fathah, maka ia kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya adalah kita panjangkan 2 harakat. Kemudian man kasaba, tidak kita baca man kasaba, tapi disamarkan suara nunnya kepada huruf kaf. Mangka, angka, langsung kepada makhraj daripada huruf kaf itu sendiri. Bala angka, ya. Dan di sini kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Kemudian sayyi'atan wa ahatat bih. Pada fal sayyi tekan di huruf ya-nya karena dia ya tasdid dan lembutkan ya. Sayyi bukan sayyi, tapi sayyi'ata. Sayyi'atan wa ahatat bih. Tidak dibaca sayyi'atan wa ahatat bih. Kenapa? Karena huruf tanwinnya dimasukkan ke huruf waw.
Dan di sini langkah pertama kita namakan dengan idgham. Idgham itu artinya memasukkan tanwin atau nun sukun kepada huruf setelahnya. Awalnya bunyi sayyi'atan dengan huruf nun yang diakhirkan, karena dia bertemu dengan waw, huruf n-nya itu diganti dengan waw. Maka sayyi'atau. Langkah kedua ditahan dengan gunnahnya. Sayyi'atau wa. Baru dilepaskan setelah dipanjangkan 2 harokat. Kemudian wa ahatat bih. Hati-hati dalam melafalkan ha kecil, jangan dibaca wa ahatat bih, tapi wa ahatat ya. Kemudian ketika melafalkan ta, ini hati-hati jangan dibaca dengan sin. Misalnya wa ahatat, banyak sekali, dikit saja. Wa ahatat bih. Kenapa? Karena ta itu punya 2 sifat yang paling kita harus perhatikan. Yang pertama sifat syiddahnya. Sifat syiddah yaitu sifat yang dia ditahan. Menahan apa? Menahan bunyi suara. Ya, menahan suara itu namanya syiddah. Yang kedua yaitu tak punya sifat hamas, mengalirnya nafas kita. Maka langkah pertama syiddahnya dulu. Wa ahatat, baru hamasnya. At sedikit aja, melahirkan nafas kita. Wa ahatat bihi, ya. Kemudian panjangkan lafal hi 2 harakat karena ia mad silah qasrah ditandai dengan ha dhamir. Wa ahatat bihi khati'atuh. Kemudian panjangkan pada lafal ti'atuhu. Karena pada lafal ti di sini awalnya dia mad tabi'i. Karena bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita membacanya dengan bacaan hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Huruf mad di sini adalah huruf ya sukun. Bertemu dengan setelahnya ada huruf hamzah. Maka apabila ada hamzah datang setelah huruf mad, maka ia dinamakan dengan mad wajib muttasil bila hamzahnya pada satu kata. Maka panjangnya kita panjangkan 4 harokat dan tidak boleh dikurangi, karena dia wajib. Khoti'ah, ya, jangan khoti'atuhu, tapi panjangkan dulu. Khoti'atuhu. Kemudian belafal hu, ya, kembali lagi ada mad silah qasira. Ya, mad silah qasira ditandai dengan adanya ha dhamir dan setelahnya ada waw kecilnya. Biasanya ini menandakan dia mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal faulaika ashabun nar. Kalau kita berhenti di sini nanti jadi mad adil sukun. Tapi kita uraikan dari awal dahulu. Faulaik. Di sini tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh faulaika. Kenapa? Karena pada lafal ulaika wawunya ditandai dengan sifar mustajir di atasnya dianggap tidak ada, langsung kepada huruf la. Nah, la bentuknya sama dengan khoti'atuhu, maka ia sama hukumnya yaitu mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Maka wajib kita panjangkan dulu la-nya 4 atau 5 harokat. Faulaika. Tidak boleh kurang. Tidak boleh faulaika karena dia mad wajib. Kemudian belafal ashabu. As-sad, ya, huruf sad tebal, jangan as, jangan sin, tapi as ya, a-nya tipis, sadnya tebal. Karena sad punya sifat huruf isti'ala dan idbaq. Ashabun nar. Ha, kembali lagi ada mad tabi'i. Jelaskan pelafal ha. Ini ha kecil bukan ha besar. Kemudian pelafal an-nar. Di sini ada gunnah. Pada lafal nun, cara membacanya yaitu ditahan suara nunnya. Ashabun bun, baru lepas nar. Dan ro di sini kita hukumi dengan ro tafkhim. Ro yang tebal. Tidak boleh dibaca dengan ro tipis. Kenapa? Karena dia adanya huruf ro yang disukunkan sebelumnya fathah. Panjangnya boleh. Nah, karena di sini nanti berkaitan dengan mad adat sukun kalau kita berhenti, kalau tidak berarti dia mad tabi'i. Misalkan faulaika ashabun narihum fiha, maka dia mad tabi'i. Kalau berhenti seperti tadi mad jai, mad arid lis sukun. Kemudian hum fiha khalidun. Mim mati bertemu fa, jelaskan mimnya karena dia idhar.
fiha kho harus sama karena ketiganya yaitu mad tabi'i. Kemudian pada lafal dun mad arid disukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau boleh 6 harokat. Kita coba ulangi. Bala man kasaba sayyi'atan وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Pada lafal bacaan walladzina, kita lihat di sini pada lafal zina, hati-hati di dalam melafalkan huruf zal. Jangan sampai kita membacanya menggantinya dengan huruf zai. Misalkan wallazina, ini salah. Kenapa? Karena dia merubah huruf zal menjadi huruf zai. Bagaimana cara melafalkan huruf zal? Yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas kita. Walladzina, dan panjangkan zi sepanjang 2 harokat karena ia ada bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal amanu, ada pada lafal amanu ada bacaan di sini kita namakan dengan mad badal, yaitu adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Kemudian pada lafal nu ini, nu kita panjangkan 2 harokat dan alifnya itu dianggap tidak ada. Jadi tidak boleh kita lebihkan, misalkan amanu, karena dia hanya mad tabi'i saja, bukan mad yang lainnya. Kemudian pada lafal wa amilus salihati, lafal salihat, sah dan hat, ini kedua-duanya panjang dengan alif kecil setelahnya. Maka alif kecil ini sama dengan alif yang dia menandakan panjang untuk mad tabi'i, maka dia kita hukumi juga dengan mad tabi'i. Usahakan hati-hati dalam melafalkan ha kecil, jangan kita ganti salihati dengan ha besar. Kemudian pada lafal ulaika ashabul jannah, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh ula. Maka di sini di rasamnya ditandai dengan waw yang di atasnya lingkaran kecil, yang artinya waw ini dianggap tidak ada, maka juga diwarnai dengan abu-abu. Kemudian ulaika, panjangkan pada lafal la sepanjang 4 atau 5 harokat karena ia ada mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Awalnya la, yaitu 2 harokat karena adanya alif setelah huruf la. Di sini alif kecil. Nah, kemudian la-nya seperti ini, ada alif kecil la. Nah, kemudian adanya hamzah yang datang pada satu kata setelahnya, maka ia dipanjangkan sepanjang 4 harokat. Dan kita hukumi ia dengan mad jaiz munfasil. Kemudian pada lafal ashabu, sodnya tebalkan as, jangan ashabu, jangan sin, tapi dia huruf sod sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kemudian habu, ha, ini mad tabi'i 2 harakat dan hati-hati dalam melafalkan ha. Kemudian ashabul jannah, ada ada alif lam ya. Kemudian di sini dijelaskan alif lamnya, dan di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal jannah, maka di sini nun tasdidnya
kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya adalah suara nunnya ditahan dulu, ya, jannah, tidak langsung jannah. Kemudian pada lafal ta, apabila ia di akhir bacaan taknya tak marbutoh seperti ini atau bundar, tak marbutoh bundar, maka ketika dia dimatikan atau diwakafkan, dia rubah atau dirubah menjadi huruf ha sukun, maka menjadi jannah, bukan jannat tapi jannah. Ini sebuah kaidahnya. Kaidah tak marbutoh itu adalah diganti dengan ha ketika dia di akhir bacaan. Hum fiha khalidun. Jelaskan suara mimnya pada lafal hum fiha karena ia izhar syafawi. Fiha, fi dan ha kedua-duanya mad tabi'i, kha juga mad tabi'i, dun ada mad arid lisukun. Tapi hati-hati ya teman-teman, di dalam melafalkan mad tabi'i jangan sampai beda-beda panjangnya, ada yang panjang lebih atau dia malah kurang. Maka dia cukup 2 harokat saja sesuai dengan ayunan. Maka fiha kha gitu ya. Kemudian dun, di sini ada mad arid disukun, mad yang terjadi karena kita wakaf. Awalnya khaliduna, tapi karena kita wakaf nunnya dimatikan. Nun ini kita namakan dengan nun yang dia sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Dalam membaca mad arid disukun kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik, bismillah, kita akan uraikan satu persatu hukum-hukum tajwidnya secara singkat saja. Beberapa hukum yang sudah kita pelajari kita hanya sebutkan saja dan bagaimana cara pelafalannya saja. Yang pertama kita lihat pada lafal wa iz akhadna, hati-hati di dalam melafalkan zal sebagaimana yang kami sampaikan di beberapa video sebelumnya, bisa nanti teman-teman lihat di playlist ya. Itu ada kami membahas di hukum sejujurnya bagaimana cara melafalkan zal ya. Zal yaitu ujung lidahnya menempel dengan gigi seri atas. Maka dan huruf zal tidak boleh terpantulkan, tidak boleh wa iz ya. Tidak boleh dibantulkan. Tapi wa iz akhadna. Kedua-duanya sama, tidak boleh dibantulkan. Kemudian pada lafal na misa, ketiga-tiga bacaan ini harus disamakan panjangnya karena ia mad tabi'i. Kemudian pada lafal bani Israila, pada lafal bani ini panjangkan suara ni-nya sepanjang 4 atau 5 harakat. Dan begitu pula pada lafal Israila juga kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Cuma hukumnya sedikit berbeda antara bani Israil dan bani dan Israil. Kalau pada lafal bani ini memang kita kedua-duanya ya, dengan Israil itu kedua-duanya dipanjangkan karena sebab hamzah. Sebab hamzah yang datang setelah huruf mad. Bani awalnya 2 harakat nih, ra awalnya 2 harakat. Karena datang setelahnya hamzah maka dipanjangkan dia 4 atau 5 harakat. Yang pertama posisi hamzah yang berbeda di lain kata, dan yang kedua dalam satu kata. Kalau di lain kata kita namakan dengan mad jaiz munfasil.
Kalau pada satu kata kita namakan dengan mad wajib muttasil, maka kita harus panjangkan dulu panjangnya 4 harokat dan tidak boleh kurang. Bani Israila. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal ila di sini ada hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Maka apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad, maka kita namakan dengan mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi disebabkan karenanya adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. La ta'buduna illallah. Panjangkan la ta'buduna, sama la du harus sama karena dia mad tabi'i. Kemudian nih di lafal Allah bila didahului dengan fathah atau dhammah dia harus ditebalkan lafal Allahnya. Illallah, lanya tapi tipis, tidak boleh tebal. Illallah, ya, tidak illallah, tapi dia illallah, illallah. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wabil walidaini ihsanan wa dzil qurba. Pada lafal wabil walidaini ihsana, sempurnakan di lafal lamnya. Wabil walidaini ihsana. Untuk mad tabi'i harus sama ya teman-teman. Kita sudah bahas untuk mad tabi'i karena kita sudah sering uraikan mad tabi'i itu seperti apa. Wa itu mad tabi'i, sa itu mad tabi'i. Nah, ini kita lanjutkan pada lafal nawadzil qurba. Ini yang biasa kadang kita lupa. Meskipun kita sudah sering ulang, kadang mad tabi'i itu ketika baca Quran itu kita lupa cara membaca cara membaca ini. Yaitu kita cara membacanya adalah dengan bacaan idgham bi gunnah. Yaitu idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Jadi langkahnya adalah masukkan tanwinnya kepada huruf waw, nau, kemudian ditahan dengan 2 harokat. Ya, ditahan 2 harokat bunyinya. Wabil walidaini ihsanan, ihsanan. Seperti itu. Kemudian wadzil qurba wal yatama wal masakin. Pada lafal qurba tebalkan rohnya karena huruf ro sukun didahului dengan dhamma. Pada lafal ba ta ma sakinah harus sama. Kelima-limanya itu adalah mad tabi'i. Jadi kita harus panjangkan sama. Wadzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu. Dan tidak boleh dibedakan, misalkan wadzil qurba wal yatama wal masakin. Itu melebihi dari kadar 2 harokat. Cukup 1 harokat saja. Kalau mau pelan-pelan ya boleh. Wadzil qurba wal yatama wal masakin. Seperti itu. Kemudian pada lafal wa qulu linnasi. Wa qulu sama dengan wal yatama, yaitu ada mad tabi'i. Kemudian kita perhatikan di sini linnasi husnan wa aqimus shalah. Pada lafal nun berharakat tasydid itu wajib ditahan suara n ya. Nah, ini yang kita namakan dengan gunnah. Linnah, tidak langsung, tidak linnasi husna, tapi tahan dulu. Linnasi husna wa aqimus shalah. Seperti itu. Kemudian pada lafal husna wa, di sini masukkan tanwinnya kepada huruf waw karena dia idgham bi gunnah sebagaimana ihsana wa dzil qurba. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakata. Di sini teman-teman, kita lihat pada lafal wa aqimus shalah. Pada lafal shalah saja yang kita bahas. Ini sudah kita bahas, ada mad tabi'i dan semisalnya. Ini hati-hati teman-teman, jangan membacanya dengan sholawata. Ya, bukan wa aqimus sholawata wa atuz zakawata. Tapi di sini ada penulisan rosem, yaitu adanya alif di atas hurufnya, itu yang menandakan dipanjangkan. Sedangkan wawunya tidak dibaca. Ya.
maka jangan kita baca wa aqimus sholawat, wa aqimus sholawata. Salah, karena dia bukan dibaca dengan sholawat tapi sholata. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Pada fal a ini ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu alif. Kemudian zakata sama dengan ini jangan dibaca dengan zakawata. Kemudian summa tawallaitum illa qalilan minkum. Pada lafal summa ditahan dulu. Lafal mimnya ditahan. Jangan langsung dilepaskan. Contoh summa tawallaitum. Nah, ini kurang tepat ya, tapi dia wajib ditahan dulu. Summa tawallaitum, summa ditahan dulu. Summa seperti itu. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya tahan. Kemudian jelaskan mimnya karena dia ishar syafawi. Illa qalilan minkum. Masukkan bunyi lan kepada mim karena dia idgham bi gunah dan ditahan suara nya sepanjang 2 halakat. Kemudian berlafal minkum. Nah, ini yang sering terjadi, bukan minkum tapi dia samarkan ke huruf kaf. Qalilan min angka inku, maka minku, minkum wa antum. Pelafal minkum samarkan nunnya ke kaf dan nun yang kedua nih yang keta itu wa antum. Wa antum samarkan, bukan wa antum tapi wa antum. Kemudian mim mati bertemu mim tahan dulu 2 halakat. Wa antum mu'ridun. Karena mim mati bertemu dengan mim itu ada bacaan idgham mimi. Dan caranya adalah kita menahan bunyi mimnya. Kemudian berlafal mu'ridun, ada mad arid disukun. Kita panjangkan, boleh 2 harakat, boleh 4, boleh 6, tapi kita ngambil yang 4 ya teman-teman. Baik, kita coba ulangi dari ayat awalnya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ya, shadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.